Hai, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau bawain, kebetulan ini merupakan tugas ya, atau salah satu kegiatan dari kegiatanku ikut pelatihan LAO. Dan apa itu LAO? Itu aku udah jelasin di videoku yang sebelumnya. Jadi kali ini aku bakalan bawain tentang logistik. Kan agak beda ya dari video-videoku yang sebelumnya, yaitu aku bahas sejarah atau mungkin mistis atau mungkin budaya. Jadi kali ini khusus aku bawain tentang logistik, jadi kayak pengenalan logistik secara umum. Dan aku bakal bawain ke kalian dengan cara yang benar-benar simple menurutku ya. Ini menurutku benar-benar simple dan aku berharap aku nyampein ke kalian, kalian bisa jelas dengan penyampaianku. Karena di dalam dunia logistik ini banyak istilah-istilah yang mungkin kalau buat orang awam itu sangat susah untuk dimengerti. Dan ini dari modul yang pertama ini aku ditugasin buat kasih kayak penjelasan kayak gitu, dan seperti analisis yang udah aku tangkap itu kayak gimana aku mau jelasin di video kali ini. Jadi, dan aku berharap ini bisa jadi pelajaran tambahan buat kalian ya, istilahnya pengetahuan umum ya. Jadi sebelum aku lanjutin videonya, coba nih kalian subscribe dulu ya. Jangan lupa comment, like, and share. Oke, di sini aku bakal jelasin apa itu logistik. Jadi, logistik itu merupakan seni. Seni dalam istilahnya cara untuk mengantarkan barang atau memindahkan barang atau menyalurkan barang, seperti itu. Jadi logistik sendiri merupakan seni atau caranya. Jadi kalau misalnya secara gamblang ya, secara gamblang tuh kalau kalian itu pelaku di bidang jasa, kalian pasti akan berpikir, gimana caranya aku bakal mindahin barang A dari tempat B ke tempat C dengan mudah dan dengan aman, seperti itu. Kita ambil contoh terkecil di lingkungan kita sehari-hari. Logistik itu kan tadi kan kita pegang kuncinya dulu ya, kita pegang satu kuncinya dulu. Kuncinya adalah memindahkan, menyalurkan, mengantarkan, seperti itu. Kuncinya di situ, kita pegang. Kalau misalnya kita udah pegang satu kunci itu, kita pasti bakal bisa menjabarkan ke yang lain-lain. Jadi pokoknya adalah di sini. Kita ambil tadi kata kuncinya adalah mengantarkan, menyalurkan, memindahkan, seperti itu. Jadi contohnya adalah kayak JNE atau Gojek atau JNT atau POS sekaligus. Nah, kita ambil contoh dari Gojek atau Grab atau ojek online ini. Ojek online ini dia kan memindahkan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa itu bisa disebut logistik? Karena gini, misalnya kita diposisikan sebagai driver, kita diposisikan sebagai drivernya. Seorang driver, jika dia menerima pesanan tersebut, dia pasti udah tahu nih, oh ini kalau misalnya aku ambil pesanan ini, berarti kira-kira bisa nggak? Kira-kira motorku kuat nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Bensinku cukup nggak ya? Pasti driver sudah memikirkan hal tersebut. Kira-kira saya mampu nggak ya mengantarkan ini? Misalnya dia mau nganterin orang, dia nerima pesanan buat dianterin dari kota A ke kota B. Kira-kira bisa nggak ya aku nganterin dengan jarak sekian? Nah, di situ seninya, di situ apa ya istilahnya, disitulah pemikirannya kayak gitu loh. Di situ yang caranya yang harus ditempuh gitu loh. Itu yang dipikirkan. Nah, itu pelaku logistik di situ. Itu kan pasti kita sudah memperkirakan kan, bagaimana caranya, apa yang harus diganu, bagaimana orang ini bisa sampai. Kalau di dalam ojol kan berarti bagaimana orang ini bisa sampai dengan tempat tujuan, terus berapa kecepatan yang harus saya tempuh gitu. Kalau misalnya orang ini buru-buru, kecepatannya harus seberapa nih gitu. Terus dia lihat bensin, oh ini bensinnya masih cukup nggak ya sampai sana. Nah, di situ pemahamannya. Oke, kalian pasti kira-kira masih bingung nggak? Kalau masih bingung, aku ambil contoh terkecil lagi kayak gini. Kalian pengen masak sesuatu, terus kalian nggak punya bahan-bahannya, pasti kan kalian bakal mikir, gimana ya caranya aku mau masak ini tapi dengan bahan-bahan yang ada di luar rumah. Berarti kan otomatis kalian harus membeli kan, berarti kalian harus keluar kan, kalian harus membeli itu entah di toko atau kalian harus beli di pasar atau dimanapun kalian harus membeli itu. Dan
bisa kalian olah di rumah. Kayak gitu kan. Nah, kadang mungkin kalian pengen beli stok, kalian pengen beli belanja bulanan. Kalian kan juga itu kan memindahkan kan. Kalian memindahkan barang A ke tempat B. Kayak gitu. Oke, kita tangkap dulu. Itu kata kuncinya memindahkan, menyalurkan, mengantarkan itu. Nah, kalian nih keluar. Nah, kalian keluar tuh kalian pasti udah memikirkan caranya. Apakah kalian mau jalan kaki? Apakah kalian mau naik motor? Apakah kalian mau naik sepeda? Itu kan kalian sudah memperhitungkan, dan kalian pasti sudah memperhitungkan berapa uang yang harus saya bawa, terus kira-kira itu ada plastiknya enggak? Kalian harus bawa tas atau enggak? Kayak gitu. Nah, di sini kalian udah paham kan maksudnya? Kalau mau memahami sesuatu, kalian harus ambil kata kuncinya dulu. Kata kuncinya itu apa? Kayak tadi. Memang kalau misalnya kita gambarkan secara istilah, pasti bakalan bingung. Apa ya logistik gini. Oke, itu dalam skala kecil. Kalau dalam skala besar yang melibatkan istilahnya ekspor import, kan berarti kan negara dalam negara. Sekarang kita bayangin dulu. Setiap negara itu pasti punya kebijakan. Pasti mereka akan punya kebijakan untuk melindungi negaranya, melindungi rakyatnya, punya tatanan sendiri biar negara itu tetap berada dalam satu kesatuan. Kayak gitu. Kita ini dilihat dari dalam skala besar ya, kita lihat dalam skala besar kayak gitu. Setiap negara kan dia pasti punya aturan, dia punya tatanan kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau membeli atau melakukan kegiatan ekspor import, pasti kan kita harus mendapat persetujuan kan gitu loh dari negara tersebut, walaupun pelaku ekspor import mungkin tidak berkaitan dengan negara atau mungkin berkaitan dengan swasta kayak gitu, tapi tetap harus ada karena melewati dari batasan-batasan negara tersebut kayak gitu. Jadi di sini timbullah yang namanya kayak keagenan, freight forwarder, itu yang mengurusi. Jadi di sini itu tuh yang mengurusi perpindahannya. Kayak gitu. Misal nih, aku mau beli barang nih di sana gitu. Mau beli di negara A dengan jumlah yang sekian gitu. Kalian kan pasti pengen gimana ya cara pengurusannya, sedangkan kalian nggak tahu. Nah, kalian pilihlah agen atau freight forwarder itu. Nanti aku akan jelasin mungkin di selanjutnya ya soal freight forwarder itu apa sama keagenan itu apa, mungkin aku bakal jelasin di video selanjutnya itu nanti kayak gitu. Nah itu kan pasti ada tatanannya, ada kayak gini, ini prosedurnya kayak gini, sekian harus kayak gini. Nah di sini tugas freight forwardernya adalah dia mengurusi dokumen-dokumennya itu, dan dari pihak yang punya barang atau kita yang mau misalnya impor atau ekspor, yang kita punya barang lah, kita yang punya barang itu pasti kita akan dibimbing gitu loh. Kayak misalnya kita tanya, kita harus apa nih, sini siapin gini. Itu balik lagi sih, ada aturannya lagi. Jadi aturannya lagi itu kayak ada Incoterm. Di situ ada Incoterm tuh kayak perjanjian gitu loh. Perjanjiannya. Karena setiap negara itu punya kebijakan yang beda-beda, sehingga istilahnya ada persetujuannya, ada kayak perjanjiannya yang dibikin secara internasional dan disepakati oleh internasional gitu. Jadi semua negara tuh patuh dalam aturan itu dan disamaratakan. Gimana ya maksudnya? Ini panduannya seperti ini. Ada Incoterm di situ. Jadi Incoterm di situ tuh, ini pakainya ini. Jadi batas tanggung jawabnya tuh jelas. Batas tanggung jawab dalam artian gini. Saya nih sebagai mau ekspor barang, saya minta tolong ke freight forwarder ini, freight forwarder A kayak gitu. Mau pakai Incoterm apa? Incoterm itu isinya kayak perjanjian gitu. Mau pakai Incoterm apa gitu? Incoterm ini. Dan Incoterm tuh ada di situ, ada sangat jelas gitu loh. Sangat jelas. Batas tanggung jawabnya apakah itu sampai ke pelabuhan tujuan atau sampai lambung kapal, kayak gitu tuh ada persetujuannya di situ. Dan siapa sih yang bayar gitu? Ya bayarnya.
di sini tuh bayarnya siapa? Nah, di Incoterm ini nanti ada penjelasannya. Di Incoterm itu pasti ada penjelasannya. Siapa yang akan membayar kayak gitu. Mungkin aku akan jelasin Incoterm itu ke videoku yang selanjutnya. Kayak gitu. Jadi di sini kalian aku jelasin secara secara umum ya, secara general buat pengetahuan dulu ini buat logistik itu apa kayak gini. Dan logistik itu bisa digunakan kayak beberapa moda transportasi, mungkin dari darat itu bisa dari truk atau kereta atau pokoknya banyak banget itu. Terus mungkin dari laut itu ada kapal, terus kapal itu juga dibagi-bagi jenisnya, terus ada di pesawat juga kayak gitu. Jadi logistik ini kan bisa pengantarannya macam-macam kan. Sama, balik lagi. Kalau misalnya masih bingung, balik lagi ke awal penjelasanku soal yang secara skala kecil. Skala kecil kan tadi kan ada sepeda, kalian mau beli sesuatu atau bahan di luar itu kalian kan berpikir kan, oh ada sepeda, ada motor, bisa jalan kaki, bisa naik mobil, kayak gitu. Sama juga kalau dalam skala besar itu juga multimoda, moda transportasi kayak gitu. Ada kapal, ada pesawat, ada macam-macam. Dan dalam pengirimannya tuh kita nggak bisa, kalau misalnya dalam skala besar ya, dalam skala yang menyangkut antar negara, dan balik lagi, kuncinya adalah antar negara. Kalau kuncinya antar negara berarti kita harus tahu nih, kan tadi konsep negara tadi di awal aku udah jelasin. Konsep negara adalah suatu negara pasti dia punya kebijakan untuk melindungi rakyatnya, melindungi perbatasannya. Jadi dia punya ketentuan. Nah, maka dibentuklah tadi yang aku bilang, Incoterm tadi. Incoterm itu buat kesepakatan semua secara internasional. Jadi dalam pengiriman tuh bisa jelas gitu. Dalam pengiriman maksudnya pengiriman ekspor impor ya di sini kayak gitu. Beda ya. Beda maksudnya dalam artian skala kecil mungkin lebih mudah, skala besarnya seperti itu. Nah, secara general logistik kayak gitu. Dan kata kuncinya menurutku adalah seni. Di sini adalah seni atau caranya. Jadi bagaimana kita memindahkan atau bagaimana kita menyalurkan, mengantarkan kayak gitu. Karena kan sekarang diiringi dengan perubahan zaman ya. Kayak beda lah, zamannya udah beda, nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu kan kayak, produsen itu yang produsen itu dia yang menyediakan gitu. Jadi kayak, nih aku punya konsumennya, kalau mau ambil, kalau enggak. Kalau zaman sekarang kan kayak produsen itu lebih menyesuaikan konsumennya. Jadi dia lebih mendengarkan konsumennya, dia lebih mendengarkan pasarnya. Makanya sekarang banyak banget dipermudah kan, kayak apapun tuh dipermudah, kayak ada ojek online, terus kayak Shopee, Lazada, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kita tuh mau menghadapi istilahnya pasar terbuka di ASEAN. Nah, menurut kalian gimana? Sedangkan logistik ini sangat penting gitu loh. Kan pengantaran kayak barang dari luar masuk, barang dari luar negeri masuk, atau barang kita yang keluar kayak gitu. Jadi pengenalan logistik mungkin dari aku sekian, dan saya rasa itu mungkin bisa dipahami secara jelas karena saya mencoba memilih kata yang istilahnya benar-benar sangat sering didengar orang gitu loh, kata-kata yang tidak sulit gitu, dan semoga bisa bermanfaat. Yang belum subscribe dulu. Dan kalau misalnya aku ada salah-salah kata mungkin dalam pembawaanku, dan mungkin di luar sana pasti banyak banget orang-orang yang expert di bidang logistik, dan mungkin kalau misalnya aku ada salah-salah kata, kalian bisa benerin juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Dah.